Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, kemarin kita sudah membaca matan dari Kitab Tauhid dan membaca juga dari masail yang dibawakan oleh musannif rahimahullah. Sedikit saya tambahkan lagi dari masail itu di masalah yang kedua. Kata beliau, anna al-ibadata hiya at-tauhid di anna al-khusuma fihi. Jadi ibadah itulah tauhid. Karena al-khusuma fihi artinya walaupun seorang tegak dengan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa dan selainnya, kalau tidak dilandasi dengan tauhid, maka apa yang dia bangun itu tidak bermanfaat untuknya. Jadi kalau seorang datang pada hari kiamat dengan ketika dia hidup di dunia dia sholat, maka ketika sampai di akhirat yang ditanya adalah tauhidnya. Kalau dia seorang yang bertauhid, maka dilihatlah dari amalan-amalan itu. Jadi itulah maksudnya ibadah ya tauhid, karena tauhidlah yang menjadi pokok. Dia yang menjadi perdebatan nanti. Walaupun kita banyak sholat, banyak puasa dan selainnya. Kemudian di yang ke-15, anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Saya katakan kemarin apa? La ya'lamu aktsarus sahabah, itu permasalahan ini ya, tentang apa yang disampaikan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi permasalahan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, kemudian hak hambanya terhadap Allah itu tidak banyak ditahu oleh kebanyakan sahabat. Makanya pas Mu'adz ditanya, itu dia katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian yang selanjutnya jawazu kitman ilmi lil maslahah. Bahwasanya bolehnya menyembunyikan ilmu lil maslahah, sebagaimana saya katakan kemarin ya, di ucapan siapa? Ali. Demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, haditsun nasa bima ya'rifun. Bahwasanya ajak bicara, dakwai manusia dengan apa yang mereka pahami dari ilmu agama itu. Imam Malik rahimahullah, dia benci kalau dibahas di tengah-tengah orang awam tentang sifat Allah. Karena bisa saja dia akan menolak dari sifat itu. Jelas ya, kalau antum katakan ya ayuhan nas, misalnya Allah Subhanahu wa taala turun di muka bumi ini, pasti kaget. Bisa seperti itu. Itu di keumuman ya, keumuman manusia. Dan selainnya dari sifat-sifat Allah. Ini Imam Malik. Kalau Imam Ahmad, dia benci kalau dibahas tentang hadis-hadis yang dimana zahirnya itu menunjukkan bolehnya keluar dari pemerintahan, melanggar dari pemerintah. Ini seperti ini jangan disampaikan kepada manusia agar tidak menjadi fitnah untuk mereka. Jadi kalau ada maslahatnya boleh. Kalau di sini maslahatnya apa? Supaya manusia tidak bersandar kepada hal ini, kan? Maka misalnya jangan sampaikan. Jangan sampai dia bersandar kepada perkara ini. Jadi itu dia tambahan sedikitnya dari penjelasan tentang masalah ini. Insyaallah kita baca syarahnya hari ini. Nanti kita masuk matan lagi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Asy-Syaikh Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu taala, Asy-Syarh Kitab at-Tauhid.
هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغني بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل. Baik. Sebelumnya saya suruh hafal tuh. Hafal. Nanti saya minta store. Karena tadi ada terlambat kita. Kata beliau, Kitab Tauhid. Ini syarah. هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره. Jadi terjemah yang disebutkan oleh musannif itu menunjukkan makna atau kandungan dari kitab ini. Jadi membahas tentang tauhid, makna tauhid, keutamaan tauhid, bahayanya lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Walihada istugniya biha anil khutbah. Oleh karena itu dia merasa cukup dengannya dari khutbah. Artinya dia tidak memberikan khutbatul hajah, ya kan? Tapi sebagian disebutkan kalau ada seorang yang memulai kitabnya tanpa ada khutbatul hajah misalnya, alhamdulillah. Kemudian seterusnya itu disebutkan, kadang dia sebutkan tapi dia tidak tulis. Seperti juga kalau antum lihat buku-buku dikatakan Rasulullah tanpa dikatakan sallallahu alaihi wasallam, itu kadang ketika dia tulis dan Rasulullah, ya kan, dia cuma mengucap sallallahu alaihi wasallam. Seperti Imam Ahmad, dikatakan Rasulullah tanpa ada salawat kepadanya. Kadang disebutkan di mana, di lafadznya saya, tapi tidak di tulisan. Itu sebagian ulama katakan seperti itu. Ai anna hadzal kitab ishtamilu ala tauhidil ilahiyyah wal ibadah. Tauhid ilahiyah, ya, itulah tauhid ibadah. Kitab ini mencakup dua hal ini. Bidzikri ahkamihi wa hududihi wa syurutihi. Terkandung pada kitab ini penyebutan tentang hukum, kemudian batasan-batasannya, syarat-syaratnya, keutamaannya, dan penunjukan terhadap tauhid itu, usulnya, pokok-pokoknya, dan rincian-rinciannya pada permasalahan tauhid, sebab-sebabnya, bagaimana seorang akan menguatkan dari tauhid itu, sebab yang menguatkan dan sebab yang melemahkan, dan buahnya dari tauhid itu seperti apa, dan kandungan keharusan-keharusannya. Ini dia. Wa ma yazdadu bihi wa yuqawwi au yud'ifuhu au yuhihi. Wa ma bihi yatimmu au yakmul. Dan apa yang dengannya sempurna sesuatu dan dengan tauhid itu ibadah dengan menjadi sempurna. Jadi ini kandungannya. Semua akan dibahas ini. Makanya setelahnya ini disebutkan bab keutamaan tauhid. Setelahnya makna dari tauhid, kemudian seterusnya dan seterusnya. Baik. Sekarang beliau menjelaskan tentang pembagian dari tauhid itu. Karena saya katakan kemarin saya tidak bagi tauhid karena syarah akan menjelaskan sendiri dari tauhid itu. Baik. وقال رحمه الله اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة. Jadi kata beliau i'lam anna tauhid al-mutlaq, jadi tauhid mutlak, pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu wal i'tiraf. Dikatakan tauhid pengakuan akan bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna. Ini
tauhid apa? Asma wa sifat ya. Wal iqrar bi tauhid bi sifatil 'azamati wal jalal. Wa ifradu wahdahu bil ibadah. Jadi 3. Tapi uluhiyah masuk pada sifat. Kemudian terakhir wa ifradu wahdahu bil ibadah. Ini tauhid uluhiyah. Jadi tauhid itu ada 3. Sebagaimana akan disebutkan nanti. Ada namanya tauhid asma wa sifat, ada namanya tauhid ar-rububiyah, ada namanya tauhid al-uluhiyah. Sebagian juga membagi hanya 2 saja. Tauhid al-isbat, dan tauhid al-ma'rifah. Jadi isbat itu mencakup 2, asma wa sifat dan rububiyah. Adapun ma'rifah itu tauhid ibadah. Itu tauhid ibadah. Ada juga yang membagi tauhid at-talab wal qasd. Ini kalau tidak salah saya pernah dapat di syarah Tahawiyah misalnya. Jadi tauhid al-qasd wal talab. Al-qasd itu tauhid ibadah. Wal talab ar-rububiyah dan asma wa sifat. Jadi itu pembagian tauhid. Pembagian tauhid dari sisi maknanya yang menunjukkan 3 hal ini. Asma, sifat, rububiyah dan uluhiyah. Baik. Sekarang akan dijelaskan makna dari 3 tauhid ini. وقال وهو 3 أقسام أحدها توحيد الأسماء والصفات وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. Baik. Yang pertama kata beliau tauhid asma wa sifat. Ini yang kita pelajari tadi. Yaitu meyakini akan kesendirian Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang mutlak dari sifat Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna dari segala sisi, dan keyakinan kita bahwasanya Allah lah bersifat dengan sifat yang sempurna itu. Tidak ada selainnya. Wa jalal wa jamal allati la yushariku fiha musharikun biwajhin minal wujuh. Jadi kesempurnaan yang tidak ada tandingannya. Tidak ada yang bersyarikat dengannya dari satu sisi ataupun sisi yang lain. Dengan apa? Bi isbati ma asbata Allah li nafsi. Jadi tauhid asma wa sifat itu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama dan sifat, atau apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk dirinya dari maknanya juga dan dari hukumnya juga. Ini lafaz, sifat, wa muqtadaha ini akan datang di Qawaidul Muslah nanti. Ini ada kaidah tersendiri. Jadi penetapan lafaz, makna yaitu sifat dan muqtadaha. Ini hukumnya. Kandungannya akan datang. Al-warida fi kitab wa sunnah ala wajhi al-la'iq bi 'azmatihi wa jalalihi. Ini penting. Jadi ketika menetapkan, kita tetapkan di atas sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada kita nafikan dari sifat itu. Nah, ini umum. Penafiannya ini umum. Wala ta'tilin. Tidak pula kita mentaktil, ini nafi. Cuma nafi, kalau ta'til itu beda dengan tahrif. Nafi masuk ta'til, masuk tahrif.
masuk juga tamsil, masuk juga takyif, semuanya. Nah, ini nafi. Kalau dirinci, ta'til, tahrif, tamsil, takyif. Iya. Jadi tidak ada ta'til. Ta'til apa? Menafikan nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa didatangkan makna yang lain. Jadi sekedar menafikan saja. Allah tidak turun, Allah tidak datang. Iya. Wala tahrif. Kalau tahrif, kita nafikan sifat Allah tapi kita datangkan makna baru untuk sifat itu, lafaz itu. Kita kan bal yadahu mabsutatan. Iya. Bahkan tangan Allah terhampar. Tangan di situ kita nafikan, mereka menafikan makna yang hakikat. Iya, ini nafi. Tapi dia datangkan makna lain. Nah, ini namanya tahrif. Jadi memalingkan dari zahir lafaz, iya, dengan makna baru yang tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah ataupun dari sahabat. Nah, itu tahrif. Kemudian tamsil dan takyif, tambah di situ. Wala tamsil, wala takyif, tidak pula takyif. Tamsil dengan takyif beda. Bedanya sama-sama menggambarkan. Iya, tapi bedanya kalau tamsil menggambarkan dengan sesuatu yang ada, terlihat. Misalnya yadullah kayak di makhluk. Jelas. Yadullah kayak di Zaid misalnya. Ini ada penyamaan yang ada, ya kan? Kalau takyif tidak. Iya. Dia sebutkan tanpa dia melihat ada yang sama dengannya. Ya dia gambarkan saja. Tangan Allah, ya, dikatakan tangan Allah panjangnya begini, misalnya. Lebarnya begini. Dan selainnya. Ini namanya apa? Takyif. Jadi bedakan ya, ta'til, tahrif, tamsil dan takyif. Iya. Ini apa namanya? Semuanya ini pemikiran-pemikiran Mu'attilah dan Mumatsilah. Di bawahnya ini ada kelompok-kelompok. Nah ini. Ada namanya Mu'tazilah, namanya Jahmiyah, namanya Mumatsilah, apa? Salimiyah, Karramiyah. Iya, itu beda-beda lagi. Bagaimana dia menafikan? Contoh kecil kalau Jahmiyah itu menafikan nama dan sifat. Semuanya kecuali satu, sifat wujud. Kalau Mu'tazilah tidak. Dia menafikan juga, tapi menafikan sifat saja, nama ditetapkan. Jadi katakan as-sami' bila sama. Tidak masuk akal ya? Ini akan datang nanti permasalahan di kitab yang ditulis untuk pembahasan nama-nama dan sifat Allah. Kemudian wa nafi ma nafahu anhu atau nafa' an Rasulillah SAW min an-naqais wal 'uyub wa an kulli ma yunafi kamali. Jadi setelah kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya, kita juga menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan untuknya dan Rasulnya. Kalau katakan Allah tidak zalim, kita nafikan Allah tidak zalim. Allah tidak tidur, kita nafikan Allah tidak tidur. Allah tidak mati, kita nafikan Allah tidak mati. Allah tidak disentuh dengan rasa capek, kita nafikan. Iya, Allah tidak disentuh dengan rasa capek. Semuanya apa yang Allah nafikan, kita nafikan juga. Begitu pula Rasulnya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari makna tauhid asma wa sifat, yaitu setelah kita menetapkan, kita menafikan. Ada namanya sukut. Jadi ada lafaz yang datang ada tapi tidak dinafikan, tidak juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini disebutkan para ulama, kita tawakkuf. Kita tidak nafikan, kita tidak tetapkan. Seperti sifat al-jihah, misalnya al-jisim. Ini ada atau tidak? Tidak ada. Tidak dari Rasulullah, tidak dari Allah. Tidak penafian, tidak penetapan. Nah, ini lafaz yang diadakan oleh ahlul bid'ah, mutakallim. Jisim, jihad, ya kan? Kenapa kita sukut? Kita diam, tidak kita nafikan, kita tidak tetapkan karena adanya kemungkinan-kemungkinan.
Kalau dikatakan sifat al-jihah misalnya, jihanya kemana? Jihanya ke bawah. Ini kan tidak bisa kita tetapkan untuk Allah. Karena Allah sifat al-ulu. Kalau dikatakan jihanya ke atas, di atas, Allah di mana di atas? Ini kan arah. Kalau kita katakan apa? Na'am. Jadi kata Ibnu Utsaimin akan datang nanti, kalau jihah antum inginkan di atas, itu ya. Tetap untuk Allah. Karena Allah bersifat al-ulu. Tapi kalau antum inginkan al-jihah itu di bawah, kita katakan tidak. Kita nafikan. Jadi tawakufnya dari sisi adanya apa? Kemungkinan-kemungkinan yang terkandung pada lafaz itu. Jadi 3. Menetapkan, menafikan, dan tawakuf. Kalau ini tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah. Penafiannya ataupun penetapannya. Baik, selesaikan. وقال رحمه الله الثاني توحيد الربوبية بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة وهي في التربية وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. Yang kedua tauhid rububiyah, yaitu meyakini keyakinan seorang hamba bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang bersendirian dalam penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan. Alladzi rabba jami'al khalqi bi ni'ami atau bin ni'am. Ini namanya tarbiyatul 'am. Semua makhluknya Allah didik, Allah arahkan, kafir maupun muslim, selama dia hidup di dunia. Semua makhluknya, walaupun hewan apa semua. Namanya warabba khawasul khalqihi. Ini tarbiyatul khas. Tunjukkan kepada kebaikan, didik di atas hidayah. Wahum al-anbiya wa atba'ihim. Seorang yang ikut kepada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil aqaidis sahihah, dengan apa? Ini tarbiyahnya, dengan akidah-akidah yang benar, akhlak-akhlak yang indah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan soleh. Ini semua tarbiyatul khas. Wa hadhihi at-tarbiyatun nafi'ah lil qulub. Dan ini tarbiyah yang bermanfaat untuk hati, anggota tubuh, yang dimana ini menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu tarbiyah apa? Tarbiyatul khas. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Mulai dari penciptaan, pengaturan, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah adalah keyakinan kita bahwasanya tidak ada pencipta, al-khaliq, bahwasanya Allah semata-mata yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur. Kalau secara umum dikatakan tauhid rububiyah ifradullah bi af'alihi. Jadi mengesahkan Allah dengan segala perbuatannya. Dari mencipta dan selainnya. Dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Terakhir, وقال الثالث توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه ألا يستحق العبادة أحد سواه. kemudian yang ketiga tauhid ilahiyah, dikatakan juga dengan tauhid al-ibadah. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Jami' al-ibadah. Kata beliau,
Tauhid uluhiyah itu adalah ilmu dan pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik al-uluhiyah wal 'ubudiyah terhadap segala makhluknya. Dan dialah yang berhak untuk disembah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari makna la ilaha illallah. Wa ifraduhu wahdahu bil ibadah kulliha. Wal ikhlas wa ikhlasul din lillah wahdah. Iya. Demikian juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di setiap ibadah. Ini makna semuanya sama. Mengikhlaskan agama untuk Allah. Jadi agama mencakup segala ibadah dari sholat, puasa, yang nampak seperti niat juga. Itu pengikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau kasih faedah wa hadzal akhir, yaitu tauhid uluhiyah, istalzimu al-qismain al-awwalain wa yatadammanuha, itu mengharuskan dua yang pertama dan mengandung makna dari dua tauhid yang pertama itu. Kenapa? Ini taklilnya. Lianna al-uluhiyyah allati hiya sifatu ta'ummu awsaful kamal. Ya, karena uluhiyah itu yang dimana dia adalah sifat yang mencakup sifat-sifat sempurna dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi uluhiyah Allah mencakup sifat kesempurnaan dari rububiyah Allah. Fa innal ma'luhu al-ma'bud. Iya. Lima lahu min awsaf azim wal jalal. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang disembah. Iya. Kenapa disembah? Karena dialah yang memiliki sifat yang sempurna. Bagaimana caranya kita menyembah kepada orang yang memiliki kekurangan? Iya, bisa atau tidak? Itu hal yang mustahil. Iya, tidak masuk akal. Iya, orang tidak memiliki akal menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan apa-apa. Kenapa dikatakan Allah Rabb yang berhak untuk disembah? Karena kesempurnaan sifat Allah. Iya. Kepemilikan Allah dari muka bumi ini, maka dialah yang berhak untuk disembah. Jadi kandungan dari uluhiyah itu adalah rububiyah. Kalau mengharuskan, iya. Kalau kita menyembah Allah, keharusannya kita tetapkan rububiyah Allah. Kenapa? Seperti katakan tadi juga, tidak mungkin kita menyembah sesuatu yang seorang yang tidak bisa melihat, seorang yang tidak bisa mendengar, ya kan? Jadi ketika kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dari uluhiyah, mengharuskan adanya keyakinan bahwasanya dialah yang mendengar, dialah yang melihat, pemilik langit dan bumi, yang mengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan. Walima asdahu ila khalqihi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya dari keutamaan-keutamaan. Fatawahhuduhu ta'ala bi sifatil kamal wa tafarrudu bir rububiyyah yalzamu minhu. Jadi dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah, iya, mengharuskan darinya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi saling mengikat satu sama lain, dan yang paling tingginya adalah tauhid uluhiyah. Paling tertingginya adalah tauhid uluhiyah. Jadi kalau sempurna tauhid uluhiyah, keyakinan kita kepada Allah, maka akan lahir padanya apa? Tauhid rububiyah. Ada keyakinan yang terkandung pada tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid rububiyah. Jadi ini 3 pembagian tentang tauhid. Dan yang kita bahas nanti di kitab ini adalah tauhid uluhiyah, dari hukum-hukumnya dan syarat-syaratnya dan selainnya dari yang disebutkan oleh musannif. Terakhir. Wa qala rahimahullah wa maqsudu da'watir rusuli min awwalihim ila akhirihim ad-da'watu ila hadha at-tauhid. Iya. Jadi maksud dakwah Rasulullah SAW dan para anbiya dari awalnya sampai akhirnya, itu dakwah kepada tauhid, ya kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaik annahu la ilaha illa ana fa'budni." Itu dia. Ini umum. Ya kan? Di dalam ayat juga tentang Nuh sebutkan. Kemudian
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya jelas ya, berdakwah kepada tauhid. Tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, ya. Awwal ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Ini dakwah. Iya. Maksud diutusnya apa? Rasul, dan maksud juga diturunkannya apa? Kitab. Iya. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, وقال رحمه الله فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الكريم فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير وبينه أعظم بيان وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال. Baik. Kemudian kata beliau, musannif di sini menyebutkan diterjemah dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya hanya untuk beribadah kepadanya dan mengikhlaskan agama untuknya. Wa anna dzalika haqqun al-wajib al-mafrud alaihi. Bahkan dia adalah aujabul wajib, yang paling wajib. Yang paling wajib kepada seorang hamba yang dihidupkan di muka bumi. Fajami'ul kutubil samawiyah, jadi semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, demikian pula semua rasul, yaitu mengajak kepada tauhid. Sebagaimana di dalam ayat. Kemudian melarang dari lawannya, yaitu kesyirikan dan mengambil tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam perbuatannya juga. Dan terkhusus lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an ini terkhusus dari rasul yang diutus yang mendakwakan kepada tauhid adalah Nabi kita Muhammad, dan terkhusus dari kitab yang diturunkan yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau Rasulullah SAW memerintahkan dengan tauhid itu, mewajibkannya dan mentakrirnya dengan takrir yang sangat besar, seruan terhadap seruan yang sangat besar, menjelaskan dengan penjelasan yang sangat agung tentang perintah tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian wa akhbaru annahu la najata wala falaha wala sa'adata illa bihadza tauhid. Tidak ada keselamatan, tidak ada kesenangan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan tauhid. Jadi ini semua tentang keutamaan dari tauhid. Yang Nabi SAW sampaikan kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah, yang dimana ini adalah maksud dari dakwah Rasulullah SAW, maksud diutusnya Rasul dan maksud diturunkannya Al-Quran. Wa anna jami'a adillatil aqliyah wal naqliyah wal ufuqiyah wal nafsiyah, dalil akal, dalil fitrah, dalil Al-Quran, dalil yang dari diri kita juga, apa yang kita lihat, itu semuanya menunjukkan bahwasanya pentingnya tauhid ini. Pentingnya tauhid ini, pengakuan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Fa tauhid wa haqqullah al-wajib 'ala al-'abid
wa huwa a'zamu awamir din wa usul kulliha wa asas amal. Ini menjelaskan juga tentang makna tauhid, bahwasanya dialah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling wajib terhadap seorang hamba. Jelas karena ayat yang dibawakan oleh musannif banyak sekali. Maksud tujuan diciptakannya manusia, maksud diutusnya Rasul, bagaimana dia adalah perkara yang paling wajib setelah yang dimana sebelumnya disebutkan tentang birrul walidain, yang dimana birrul walidain ini sampai orang awam itu dia akui bagaimana seorang itu harus berbakti kepada orang tua. Tapi ada perkara yang lebih besar dari itu, yaitu bagaimana seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah usuluddin dan asas amalan. Kenapa? Karena tidak sampai amalan kita atau tidak diterima dan akan hilang kalau tauhid itu tidak ada bersama kita. Kalau kita tidak ada tauhid kemudian beramal, jelas tidak diterima. Tapi kalau kita beramal dengan tauhid kemudian kita berbuat syirik, meninggalkan tauhid, maka amalan yang kita lakukan akan hilang. Itu dikatakan namanya usul dan asas din. Usul din dan asas dari amalan. Baik. Insyaallah di pertemuan berikutnya baru kita masuk di fase yang kedua. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta